Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia acara pembukaan majelis taklim sekaligus halal bihalal, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Ja'far Al-Attas beserta seluruh para guru-guru yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di bulan yang penuh dengan keutamaan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Syawal. Saudara-saudara, Al-Imam Ibn Manzur radhiyallahu anhu dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau berkata bahwasanya kata Syawal itu diambil dari asal kata syala yashulu, yakni bermakna irtifa, artinya meningkat, artinya mengangkat. Nah, bulan Syawal itu, Syawal diambil dari kata syala yashulu yang artinya mengangkat, artinya meningkat. Menurut Al-Imam Ibnu Alan bahwasanya bulan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Orang Arab jahiliyah mereka berkata syalat an-naqatu bidhanabiha. Syalat telah mengangkat siapa? An-naqatu itu onta betina, bidhanabiha dengan ekornya. Yakni bulan Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Onta betina, onta perempuan mengangkat ekornya sebagai bukti, sebagai tanda itu onta perempuan tidak mau kawin. Jadi kalau di bulan Syawal di Arab sana, kalau bulan Syawal itu kalau ada onta laki-laki mau menghampiri onta perempuan, itu onta perempuan mengangkat ekornya sebagai tanda tidak mau kawin. Makanya orang Arab jahiliyah zaman dulu sebelum Nabi diutus jadi Rasul, itu orang Arab jahiliyah mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Kenapa? Mereka tatayur. Tatayur itu merasa sial karena sesuatu. Mereka beriktikad, mereka berkeyakinan kalau anak perempuan saya nikah di bulan Syawal, nanti dia akan pisah, nanti dia akan cerai, nanti suaminya tinggalkan dia. Nah, pernyataan itu, akidah itu, keyakinan mereka dibantah oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad membantah keyakinan orang Arab jahiliyah bahwasanya menikah di bulan Syawal itu sial. Nabi membantah dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal, sebagaimana dalam hadis dalam kitab Sahihul Muslim, qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah menikahi aku Rasulullah di bulan Syawal. Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan melakukan malam pertama dengan aku juga di bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi berkata, fihi istihbabut tazwid wa tazawwud fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran, ini hadis adalah sunnah menikah dan dinikahi di bulan Syawal. Makanya kalau bulan Syawal itu para ustadz, para kiai, para habaib dan para pengikut beliau-beliau pasti menikahkan anak-anaknya itu di bulan Syawal. Kenapa? Karena menikah di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Adapun Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal. Kalau Sayyidina Ali menikahi Sayyidatuna Fatimah itu di bulan Safar. Jadi Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal, Sayyidina Ali menikahi Sayyidatuna Fatimah itu di bulan Safar.
Jadi kata Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidanabiha, telah mengangkat ekor betina, yaitu apa, telah mengangkat onta betina, yaitu ekornya. Dari kata syala yasulu yang artinya mengangkat, yang artinya meningkat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di bulan Syawal Allah meningkatkan derajat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hamba yang kemarin selama 1 bulan, selama bulan Ramadan berhasil menundukkan hawa nafsunya, berhasil menguasai hawa nafsunya. Karena di bulan Syawal, tepatnya kemarin waktu 1 Syawal, itu adalah Yaumul Fallah, itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan bagi siapa? Hari kemenangan bukan bagi orang-orang yang menahan diri dari lapar dan haus. Sebab kam min shaimin, berapa banyak daripada hamba-hamba yang berpuasa yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasa-puasa dia menahan diri dari lapar dan haus, tapi belum menahan a'dha, belum menahan anggota tubuhnya, anggota tubuh zahir dan batinnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia masih dikuasai oleh nafsu, masih diperbudak oleh nafsu. Saudara-saudara, hari kemenangan Syawal bukanlah milik orang-orang yang dimana mereka menahan diri dari lapar dan haus, tetapi Syawal, hari kemenangan, adalah milik orang-orang yang menang melawan syahwatnya, berhasil menundukkan hawa nafsunya. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, al-yawmu lana al-'id wa ghadan lana 'id wa kullu yawm lana al-'id liman taqwahu yazid wa ta'atuhu tazid. Bagi kami hari ini adalah hari Id, hari ini adalah hari raya. Bagi kami besok adalah hari raya. Bagi kami setiap hari adalah hari raya. Bagi siapa orang yang ketakwaannya bertambah, bagi siapa orang yang ketaatannya bertambah, bagi siapa orang yang kepatuhan, ketundukan dan rasa takutnya kepada Allah bertambah. Jadi saudara-saudara, kalau kalian ingin tahu, kalau kalian ingin melihat tanda-tanda, alamat daripada puasa seseorang itu diterima, gampang kalau kamu pengen lihat. Kalau sebelum Ramadan kamu adalah hamba yang buruk, sesudah Ramadan masuk Syawal kamu menjadi hamba yang baik. Kalau sebelum Ramadan kamu hamba yang baik, masuk Syawal kamu lebih baik dari sebelumnya. Jikalau sebelumnya dan sekarang sama saja, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, berarti kita bukanlah orang-orang yang puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah-sah puasanya, tapi tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kebaikan, tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan al-barakah. Barokah itu kita sering mencari-cari barokah. Apa itu barokah? Barokah bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat, bukan bertambahnya jabatan, bukan bertambahnya tahta dan kekuasaan, tetapi al-barakah tuzirukum fi ta'ah. Barokah adalah bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di bulan Syawal ramai sekali orang-orang umat Islam membuat acara halal bihalal. Halal bihalal yang artinya saling menghalalkan, saling melepaskan tanggungan perbuatan zalim. Saudara-saudara, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau berkata, dosa itu ada 3. Pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berkaitan dengan Allah, contohnya apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ini dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama ini bisa diharapkan ampunannya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba Allah, berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba Allah. Seperti apa? Seperti mabuk. Kamu beli khamar, kamu dapat dosa, yang jual juga dapat dosa, kamu juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zina, kamu berdosa, perempuan yang kamu zinahi juga berdosa, kamu juga berdosa kepada Allah. Ini dosa yang berkaitan dengan hamba, berhubungan dengan hamba, berhubungan juga dengan Tuhan yaitu Allah. Ini juga masih bisa diharapkan ampunan. Yang ketiga,
dosa yang tidak berkaitan dengan Allah, tidak berhubungan dengan Allah, tetapi berhubungan dengan hamba-hamba Allah, berhubungan dengan manusia. Dosa apa itu? Kamu memukul saudaramu, menuduh saudaramu, mengadu domba saudaramu, menfitnah saudaramu, membohongi saudaramu, memakan harta saudaramu, menumpahkan darah saudaramu. Ini adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Kamu berdusta kepada sesama saudaramu, kamu berbohong, kamu fitnah dia, kamu ghibah dia. Saudara-saudara, jikalau kamu masih hidup, kamu tidak mau minta maaf kepada orang yang kamu zalimi, maka apabila orang itu meninggal dunia, kamu belum minta maaf. Para ulama berkata, anak cucu itu orang tidak punya hak untuk memaafkanmu. Terus bagaimana kalau kita punya salah sama orang, kita belum minta maaf, itu orang sudah meninggal duluan, sedangkan anak cucunya tidak punya hak untuk memaafkan kita? Maka perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, dengan harapan itu orang akan melepaskan dan merelakan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Adapun kalau kita sudah minta maaf, kamu sudah minta halal, kamu sudah minta ridho, orang yang punya salah, orang yang kamu punya salah kepadanya, itu orang tidak mau memaafkan, padahal kamu telah minta maaf, padahal kamu telah minta ridho, padahal kamu telah minta halal. Al-Imam Ibn Ruslan berkata, maka kamu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kamu minta maaf, walaupun itu orang tidak memaafkan kamu. Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita saling menghalalkan, saling memaafkan atas perbuatan dosa dan kesaliman kita sesama saudara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang memiliki beban, yang memiliki tanggungan berbuat zalim kepada sesama saudaranya, min 'irdihi, baik yang menyangkut kehormatannya, au malihi, atau menyangkut hartanya, au syai'in, atau menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan itu orang, falyatahallalhu minhu al-yaum, maka hendaklah minta halal darinya al-yaum, sekarang. Al-yaum, hari ini. Kita pernah menzolimi saudara kita, punya tanggungan kezoliman, baik menyangkut kehormatannya, menyangkut harga dirinya, kita menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, atau menyangkut harta, kita pernah memakan hartanya, merampas hartanya. Hendaklah minta halal, hendaklah minta ridho al-yaum, pada hari ini, mumpung kamu masih hidup. Sebelum apa? Qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun. Sebelum datang masa, sebelum datang waktu, sebelum datang hari yang dimana tidak lagi berlaku dinar, tidak lagi berlaku dirham, yaitu hari kiamat. Saudara-saudara, in kana lahu amalun salihun, andaikan kita punya amal soleh, punya amal kebaikan, fa'ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka diambil dari amal baik kita, diambil dari amal soleh kita sesuai dengan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Fa in lam takun hasanat, jikalau kita tidak punya kebaikan, jikalau kita tidak punya amal soleh, fa'ukhidha min sahibihi, fa'ukhidha min sayiati sahibihi, fahubila alaih, maka diambil dari dosa-dosa, keburukan-keburukan saudara yang kita zalimi, diambil keburukan mereka, kemudian diberikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW gal, atadruna manil muflis, Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa hamba-hamba yang bangkrut, siapa hamba-hamba yang rugi? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi di kalangan kami adalah orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya harta. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akala mal hada. Kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dari kalangan umatku kelak di akhirat, dia datang bawa pahala sholat, datang bawa pahala puasa, datang bawa pahala zakat. Loh, kok bisa ini orang menjadi hamba yang rugi? Kok bisa ini orang jadi hamba yang bangkrut?
sedangkan dia datang bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Kenapa dia jadi hamba yang rugi? Dia datang bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, dan dia juga datang dengan membawa beban, membawa tanggungan, membawa dosa, berbuat zalim kepada saudaranya. Dia menuduh saudaranya, menuduh si fulan, membohongi si fulan, mengadu domba si fulan, menghina si fulan, mencaci maki si fulan, kemudian dia memakan harta si fulan, memukul si fulan, dia meneteskan, menjatuhkan, menumpahkan darah si fulan, sehingga amal kebaikan kita diberikan kepada si fulan, dosa-dosa si fulan diberikan kepada kita. Kelak di akhirat, kelak pada hari kiamat, kamu datang bawa pahala sholat, kamu datang bawa pahala puasa, kamu datang bawa pahala zakat, kamu mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah jangan masukkan dia ke surga, ya Allah dulu dia pernah menumpahkan darah saya, diambil kamu punya amal baik, diberikan kepada orang yang kamu tumpahkan darahnya. Datang Allah, dulu dia pernah menuduh saya, diambil amal baikmu, diberikan kepada orang yang kamu tuduh. Datang lagi Allah, dia dulu pernah fitnah saya, diambil amal baikmu, diberikan kepada orang yang kamu fitnah. Datang lagi Allah, dulu dia pernah adu domba saya, pernah namimah saya, diambil amal baikmu, diberikan kepada orang yang kamu adu domba. Udah habis amal kebaikan kamu, habis pahala kamu, masih datang orang-orang yang kamu zalimi. Ya Allah, dulu dia pernah menghina saya, udah habis amal baik kamu, dosa orang yang kamu hina diberikan kepada kamu. Datang ya Allah, dulu dia pernah makan harta saya, udah habis pahala kamu, dosa orang yang kamu makan hartanya diberikan kepada kamu. Ya Allah, dulu dia pernah memukul saya, dosa orang yang kamu pukul diberikan kepada kamu, sehingga kamu datang bawa pahala yang banyak, kamu datang bawa amal soleh yang banyak, habis amal kebaikan kamu, yang tersisa hanyalah dosa-dosa orang-orang yang kamu zalimi. Oleh karena itu mumpung masih hidup, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaklah minta halal dari orang yang kita zalimi al-yawm, pada hari ini.